Makanya berpisah itu kadang justru untuk kebahagiaan anak sih. Ya. Oh malah gitu? Ada perspektif itu ya. Jadi kan dia nggak perlu takut menikah Iya. gitu. Kalau nggak Iya. cocok ya berpisah nggak apa-apa. Nggak Punya apa-apa. anak juga asal Semua bisa komunikasi. diatur baik-baik. Kalian kalau mau pergi misalnya mabok atau bahkan apapun itu, pokoknya jangan pernah nyetir sendiri pulangnya. Kalian telepon papa bakal jemput dimanapun kalian berada. Walaupun jomblo tetap happy itu loh. Iya. Gimana tuh caranya? Iya, itu bisa nggak di Tips terakhirnya kasih Bang. tip lah terakhir. Kasih tips terakhir, Bagaimana Bang. walaupun jomblo tetap happy? Temukan kesenanganmu Iya. dan jalani kesenanganmu. Ya. Tapi kita coba bergerak ke isu yang lain ya. Sekarang banyak istilah, ada anak-anak Gen Z gitu ya. Itu ada yang namanya daddy issue. Yes. Sehingga orang-orang seperti gua, mungkin Arif Putra itu jadi agak punya opportunity lebih tinggi karena kita bisa menasehati orang agak lebih senior gitu. Jadi punya daya jual. Kalau dulu kan once lu lewat 35 hampir 40 apa lah lu udah gak laku lu. Ah sekarang ada marketnya nih Cia. Kalau mau dibilang untung-untung ada. Daddy issue itu lu ngelihatnya gimana Mari? Sebenarnya daddy issues bukan hal yang baru ya. Kayaknya dari zaman baheula itu ada gitu. Cuma sekarang lagi-lagi kita lebih hidup berkesadaran. Jadi apa-apa kita sadar. Oh, aku punya daddy issues. Oh, aku Daddy issue itu gimana sih sebenarnya, coba basicnya deh. Nah, kalau sebenarnya lu daddy lihat. issues tuh sesederhana ketika dia tumbuh besar, itu ayahnya itu tidak hadir. Nah, ayah tidak hadir ini tuh bukan cuman secara fisik. Jadi bisa jadi secara fisik dia ada, tapi secara emosional dia nggak ada. Jadi dia ngasih nafkah, mungkin tiap malam ada, mungkin bahkan makan bareng gitu. Tapi nggak pernah bisa ngobrol, kasih support, kasih wejangan. Nggak pernah menyediakan ruang yang aman untuk anak itu bertanya-tanya dan mengeksplorasi dunia tuh kayak gimana sih, aku perlu gimana sih, kayak gitu-gitulah. Jadi seorang ayah yang biasanya tuh punya power, bukan power sih, punya influence yang cukup besar ke kehidupan anaknya, itu hilang. Nah jadinya ketika anak itu tumbuh besar, especially ya remaja mulai ke dewasa muda gitu ya, itu dia mulai mencari-cari hal yang missing di dalam hidup dia. Dia nggak pernah tuh punya sosok ayah yang mengayomi, yang ngasih dia afeksi, ngasih dia perhatian. Akhirnya banyak dari mereka mencari sosok yang seperti ayah, tapi bukan ayah mereka. Oh, daddy ini. Daddy, ya. gitu ya. Makanya banyak kayak misalnya Bang Ade Armando kan anak-anak kuliahnya kan banyak banget yang curhat di luar kelas sama dia gitu kan, jalan bareng, makan bareng, Karena bisa hangout bareng. kenyamanan itu kan mahal ya, maksudnya nggak semua orang bisa ngasih kenyamanan kayak gitu ke siapapun gitu. Jadi ketika seseorang yang nggak pernah dapat kenyamanan itu dari ayahnya, mendapatkan dari sosok laki-laki lebih tua yang ternyata bisa ngasih kenyamanan itu, akan rasanya tuh kayak ibaratnya 10 tahun bener-bener nggak dikasih makan, tiba-tiba udah dapat makan banyak kan kayak Iya. seneng banget. Tapi gitu. emang orang butuh ya kan sekarang dengan banyaknya informasi, banyaknya ada psikolog klinis, Iya. untuk mengisi hati yang kosong ini kan kita bisa punya banyak alternatif. Tapi emang sebenarnya basicnya orang butuh ya. Sosok daddy, sosok bapak ya gitu. Sekarang daddy AI lagi kan? Iya. Sebenarnya sih ya ada, kalau ditanya ada nggak orang yang nggak punya ayah terus hidupnya bisa happy, bisa apa, ya pasti ada dan banyak gitu. Tapi naturally kan kita punya dua orang tua yang dua-duanya punya peran masing-masing dan ideally bisa sama-sama hadir bukan cuma secara fisik tapi secara emosional juga. Nah karena kita hidup berkesadaran, kita jadi sadar nih, oh harusnya tuh gitu ya. Nah jadi kita mencari-cari dong biar kita juga lengkap nih kayak yang lain-lainnya. Mungkin kalau 50 tahun yang lalu karena nggak hidup berkesadaran, oh gue nggak punya ayah, misalnya ayah gue meninggal pas lagi perang, oh ya udah jalanin hidup aja gitu, nggak terlalu mencari-cari kayak ada yang kosong nih, ada yang kurang nih, nggak sadar bahwa ada itu. Ya, apa efek buruknya Kak? Apa efek buruk misalnya kan ada di isu tadi ya, terus ada kekosongan gitu ya. Iya. Dan Terus kalau cari memang di tempat lain. enggak lu mencoba mencari daddy di tempat Iya. lain nggak menemukan juga gitu. Pada akhirnya nggak ada peran Iya. daddy di situ. Apa dampak buruknya? Nah dampak buruknya adalah manusia tuh kita kan suka mengulangi pola ya. Kita suka mengulangi hal-hal yang familiar buat kita. Kita suka konsistensi. Nah ketika kita nggak punya ayah yang hadir, kita berarti mencari sosok yang familiar. Jadi ketika kita mencari pasangan berikutnya, ini untuk perempuan ya, kita nyari orang yang
nggak hadir-hadir banget juga. Jadinya kan yang seharusnya bisa lebih ideal, keluarganya lebih utuh, lebih value-valuesnya lebih banyak, lebih oke, jadinya mengulangi hal yang sama. Karena sudah nyaman dengan sesuatu itu ya. Betul, sama kayak keluarga yang tumbuh di lingkungan KDRT, kemungkinan untuk dia nanti nikah ke dalam keluarga yang KDRT lagi tuh besar banget. Karena kita mengulangi hal yang familiar. Atau kalau Kok bisa ayahnya gitu? pemabok gitu misalnya, Iya. nanti kemungkinan cari pacarnya yang pemabok, Tapi suami ini yang secara pemabok tidak juga. sadar, lagi-lagi. Oke, Secara oke. tidak sadar, makanya pentingnya hidup berkesadaran itu. Jadi kita bisa break the cycle. Oh gitu. Termasuk broken home family. Apakah daddy issue ini otomatis kalau lu, nah makanya ini juga banyak membuat orang memilih hidup untuk tidak bahagia bersama istrinya Apakah itu daripada bercerai karena bisa menimbulkan dampak Padahal- buat Dampak anak. berulang Padahal gitu ya. enggak loh. Anak kita gitu-gitu. Menurut lu Padahal gimana? enggak loh, zaman sekarang co-parenting antara kedua orang tua yang udah bercerai itu bisa berjalan dengan sangat efektif. Maksudnya kalau dulu emang ada stigma gitu kan, oh kalau broken home tuh berarti anaknya bakal gini. Padahal nyatanya anak yang broken home karena orang tuanya bercerai, tapi orang tuanya nyatanya masih bisa komunikasi efektif, dibandingkan anak yang kelihatannya keluarganya utuh, tapi orang tuanya nggak bisa berkomunikasi efektif, mungkin Dan udah berantem terus ya. selingkuh, berantem terus, bisa jadi ya lebih happy yang orang tuanya udah berpisah gitu. Makanya berpisah itu kadang justru untuk kebahagiaan anak sih. Ya. Oh malah Bukannya gitu? untuk- Ada Wow. perspektif itu ya. Jadi kan dia nggak perlu takut menikah Iya. gitu. Kalau nggak Iya. cocok ya berpisah nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Punya anak juga asal Semua bisa diatur komunikasi baik-baik. bisa. Iya. Sekarang lu Bisa. punya alternatif yang banyak Bang. Iya. Harus Jadi gue hindari dong banyak kalau ketakutan seperti kita ini. kan itu bisa dibuang lah. Iya, nggak relevan ya. Nggak Tapi soal relevan. daddy issue ini gimana BHM melihatnya? Iya. Ini Ya. ayah lu ada isu nggak sama dia? Enggak, saya ngerasa daddy issues itu memang satu yang apa ya. Saya kan anak tentara ya. Ayah saya dulu bisa bertugas tuh bulan-bulan gitu nggak ketemu. Tapi sampai satu saat pernah ayah saya tuh dari negara mana gitu mampir sebentar di Jakarta pesawat tapi terus akan pergi lagi. Jadi saya dan ibu saya menjemput di bandara, waktu itu bandaranya masih di Kemayoran. Nah, di mindset saya waktu itu adalah ayah saya tuh selalu pakai seragam angkatan laut gitu kan. Nah, jadi waktu turun dari pesawat, saya pun lari ke yang bersama, padahal itu temennya karena ayah saya kebetulan pakai baju sipil. Saking nggak familiarnya. Nggak familiarnya ya. Cuma saya setuju, walaupun tapi karena kalau datang selalu memberikan quality time, Ya. damage daripada hubungan yang secara fisik jauh itu jadi nggak terlalu nggak terlalu damaging lah gitu mungkin ya. Tapi saya bayangin kan ada juga yang yang memang punya masalah gitu loh, datang Betul. udah capek ke rumah, Marah-marah. marah-marah, Iya. akhirnya seperti tidak hadir lah gitu Iya. secara. Dan satu lagi problemnya kan mungkin ya orang tua merasa rikuh kalau bicara hal-hal gini. Orang tua kalau bicara ke anak umumnya mereka akan menasehati. Gini nak, this is the best for you. Ini cara gini. Jadi lebih ke nasehati, bukan dialog yang resiprokal. Nah, buat orang tua tuh kan itu agak jarang ya dialog antara Mahari sama BHM kayak gini. Gimana sih Mas sebagai orang tua tuh ngelihatnya bahwa rikuh nggak sih kalau Ya, nggak Aku tuh apa sih? rikuh tuh Risih. canggung, Risih, risih ya. gitu. Nggak, sebetulnya sih sebenarnya udah ada petunjuk alam kan bahwa kita punya kuping 2, mulut 1. Artinya kita mesti banyak mendengar gitu loh sebelum bicara gitu ya. Tapi memang saya sendiri punya pengalaman pribadi kayak Mahari itu agak nggak umum lah karena waktu Merasa agak aneh ya? Iya, karena Iya. gini, karena waktu Mahari lahir itu saya dalam kondisi long Distance long marriage. distance marriage ya. Jadi saya di Indonesia, ibunya Mahari di Amerika lagi ngambil PhD. Saya cuman berkunjung setiap 3 bulan, berkunjung 2 minggu gitu ya, 10 hari lah balik lagi gitu. Jadi tapi untungnya kalau pada usia yang sangat ini kan ibu jauh lebih Penting. penting ya.
Dan Ayah juga penting ya. waktu kecil ya, artinya dalam ininya kan Iya. secara fisik gitu. Kalau nah tapi mungkin itu ada dampaknya juga lah. Aku sendiri selalu bilang sama istri itu, kalau tahu kita long distance marriage-nya begini lama, mendingan kita atau aku yang pindah ke Amerika. Atau kamu gak usah sekolah di sana. Iya karena waktu itu dia ngambil PhD. Nggak, Karena yang ngambil PhD mikirnya udah kuliahnya semua udah selesai, tinggal disertasi, pikirannya tahun depan atau tahun ini selesai, tahun ini selesai, tahu-taunya molor gitu, tidak direncanakan lah. Gitu. Tapi betul, artinya ternyata fisik itu penting juga untuk walaupun sekarang orang bisa work from anywhere Ini contoh yang nyata banget sih. Kan papa dulu dapetin kasih sayang dari papahnya papa Aki. Itu kan secara fisik lebih waktunya tuh dikit gitu ya. Tapi menurut papa kualitasnya oke. Dan akhirnya ketika papa menjadi papa pun untuk aku, itu kayak gitu juga. Karena kan papa sibuk banget ya. Kualitas oke pada zaman dulu tuh gimana sih Mas? Maksud gue kan tentara nih gak bisa lu. Apa seorang BHM ngomong sama tentara Iya, gimana? Nah tapi kayaknya bisa ya Pak ya? Iya enggak, karena mungkin dia ini benar-benar kalau manfaatin lah kalau ada di rumah, kita berlibur, pergi ke ngobrol, main-main, berenang dan sebagainya. Jadi betul-betul Oke. Kalau yang aku tangkap tuh Aki aku nggak pernah ketemu ya, tapi kayak orangnya tuh meskipun bapak-bapak militer, tapi dia hadir secara emosional gitu loh, bisa emosinya tuh ada gitu, bukan kayak Pak SBY lah, Pak SBY. ya, Yang sentimental ya kan. iya atau enggak? Iya ya, sentimental kalau nonton walaupun tentara gitu kelihatannya galak luar, kalau nonton film yang romantis bercucuran air mata. Iya. Nah jadinya tuh pas aku dengar cerita papa barusan, aku baru denger by the way. Itu kan papa dulu sering menghabiskan waktu jemput bapaknya ke airport ya kan. Aku mikir ya ampun sama dong kayak aku. Aku sering banget menghabiskan waktu sama mama pergi ke airport jemput papa gitu. Oke, jadi bener kata tesis lo tadi ya, orang akan meniru apa yang keluarganya atau orang tuanya lakukan gitu ya. Iya, karena kan kita taunya punya keluarga tuh kayak gini, ya kita lakuin juga kayak gitu kan. Kita kan nggak belajar dari banyak referensi keluarga tuh kayak gimana. Berarti benar lah kata orangnya, lihat bibit bobotnya dulu. Bibit bobot ini maksudnya lihat kakeknya dulu gimana tingkahnya, lu bisa lihat anaknya. Cuma kalau kita ngeliat bibit bobot tuh kayak kasihan, kesannya orang tuh nggak punya ruang untuk berkembang ya kan. Padahal nyatanya kita bisa loh. Tapi problem ya, bahkan udah gue alami juga, gue nggak yakin nih anak-anak ini sering ngobrol sama orang tuanya, duduk meja makan, bahkan gue juga dulu, lu kayak gitu nggak? Enggak juga, gue Iya kan nggak yakin juga. Kenapa orang lebih milih curhat sama temennya, curhat sama dosennya, curhat sama seniornya, mentornya, dibanding curhat sama orang tua. Menurut aku yang paling utama tuh tentang judgement sih. Banyak yang datang ke orang tua belum apa-apa udah salah gitu kan. Pokoknya apa-apa salah. Harusnya kayak gini, harusnya kayak gitu. Sedangkan ini semoga boleh ya aku ceritain ya. Sedangkan papa tuh bilang ke aku dan kakakku gitu ya. Kalian kalau mau pergi misalnya mabok atau bahkan apapun itu, pokoknya jangan pernah nyetir sendiri pulangnya. Kalian telepon papa bakal jemput dimanapun kalian berada. Solutif ya. Maksudnya nggak ngejudge salah dan benernya, tapi jelas kepeduliannya. Oh, dia tuh pedulinya sama gue, bukan gue tuh ngakuin bener atau salahnya. Nah justru dengan trust kayak gitu, menurut aku jadi nggak mau berbuat salah. Oh, jadi karena dikasih kepercayaan itu, aku jaga baik-baik gitu, jangan sampai malah mengecewakan. Oh, justru pola kayak gitu yang lebih efektif, terbuka, persuasi itu bikin tanggung jawab anaknya jadi tinggi ya, kesadaran. Karena ngerasa, aku tuh kalau kita punya kepercayaan kan otomatis pengen kita jaga ya. Tapi kalau kita nggak dipercaya, kita justru kan pengennya rebel gitu, kayak semakin kita dilarang, semakin kita akan ngelakuin hal yang dilarang gitu. Tapi kalau kita nggak dilarang kan jadinya kita bener-bener mikir, berkesadaran, gue ngelakuin ini nanti konsekuensinya apa ya? Iya. Karena normal ya kan, lu nggak gue larang, pasti lu akan lakuin. Gitu kan, kayak gitu kan Mas. Tapi sebenarnya aku nerusin aja karena ayahku dulu juga gitu. Nah, kan? Jadi, ternyata karena terhubung. Karena dia sendiri kadang nggak suka merokok, kadang suka minum, dia tuh cuma bilang ya kamu kalau masih belum bisa cari uang sendiri, belum bisa rokok, jangan rokok. Jangan rokok. Tapi nggak benar-benar kalau rokok langsung di
Karena rokok itu adalah awal masuk daripada kejahatan-kejahatan lain. Iya, Nah, tapi gitu kan, tapi ya akhirnya jadi nanti ya kan bapak lo gitu kan. Nah. Dan juga dia kan kalau minum juga ya minum sekedarnya aja nggak apa. Akhirnya saya juga kebawa gitu ke waktu reporter pasti bawa rokok. Karena kan kalau ketemu orang apalagi belum kenal orang itu perokok paling gampang kan langsung tawarin rokok, nyalain koreknya langsung suasana cair kan. Kita wawancara ya. Tapi saya nggak jadi orang yang kecanduan rokok juga enggak gitu loh. Nah, hal yang lain lagi adalah ya itu karena dipercaya itu jadinya kita juga nggak penasaran. Iya, benar. Bahkan ini saya ingat waktu saya SMP itu kan suka ada teman-teman nih anak kolong bawa beceng. Anak kolong nih nggak tahu Gen Z. Beceng nggak tahu ya. beceng? Beceng beceng aja nggak tahu pistol. Kantor gagah-gagahan gitu. Anak kolong itu anak tentara atau polisi ya? Atau polisi. Oh, gue pikir anak Kira kolong-kolong. Nggak tahu ya anak Iya, dia taunya waduh ini gembel-gembel nih kan atau ya tunawisma nih. Enggak. Nah, itu zaman tuh kan bawa nih. Kalau ayah saya lihat gitu udah dia lihat wah ini kayaknya anak udah mulai tertarik sama pistol. Suatu saat bilang, udah hari Minggu dibawa ke lapangan tembak, diajarin gimana cara nembak, suruh abisin peluru 80. Rasanya udah pengen muntah aja tuh, udah 3. Pertama-tama kan senang, udah 3 peluru udah capek nih, suruh ngabisin. Habis itu males untuk melakukan itu. Jadi ya menurut aku itu pendekatan yang lebih sehat lah. Dibandingkan gitu. ditakut-takutin malah penasaran, lebih baik diajak, ditemenin. Jadi dia kalaupun coba-coba itu dalam zona yang aman loh. Walaupun diceritain juga. Jadi kalau di tempat saya tuh pakai pistol-pistolan aja nggak boleh nodong gitu. Nah, tapi diceritain karena dulu ada temennya di asrama sama-sama lagi nyuci senjata gitu. Lakluk. Ternyata ada pelurunya nembak temennya sendiri, mati. Aduh, serem. Dan dia tuh saking merasa bersalahnya satu hari dia putusin dia bunuh diri lompat ke ini sayur. Tong dia tentara itu kan masak, dia nyemplung ke situ. Wah itu kan mengerikan banget story-nya, jadi kita dramatis. harus berhati-hati untuk Tapi bukankah dengan melarang itu mempercepat proses yang baik? Maksudnya gitu loh, kalau kayak BKM kan dipersuasi dulu, dicoba dulu, kamu boleh minum tapi terbatas deh maksimal 3 sloki atau gitu-gitu kan. Itu kan bentuk kompromi ya, tapi itu kan butuh persuasi, butuh kelegaan hati supaya anak lu nggak jadi pemabuk gitu atau jadi pemadat misalnya gitu kan. Kalau melarang itu kan mempercepat prosesnya, mensimplifikasi proses gitu. Dampaknya apa? Maksud gue kenapa orang lebih memilih itu dan ke depan nih bisa berdampak apa buat anak lu gitu misalnya nih buat para daddy-daddy. Tapi kan yang efisien itu belum tentu efektif ya kan? Ketika prosesnya cepet ya bukan berarti, ya bisa dibuktikan lah ya berapa banyak orang pemabuk sekarang yang dulu dilarang buat minum. Pasti banyak banget gitu. Dan sebenarnya menurutku atau berasal dari keluarga yang quote unquote religius banget gitu kan. Iya betul. Makanya kalau dulu dia bapaknya melarang dia menikah, mungkin dia udah menikah sekarang. Benar. Iya harusnya gak dilarang ya. Berarti dia gak pernah larang sih. Iya. Oke. Iya. Sebenarnya sih menurutku pada akhirnya setiap manusia tuh kita yang membuat keputusan atas kehidupan kita sendiri ya kan. Jadi ketika kita tuh dilarang-larang apa segala macem itu di satu sisi tuh membuat kita merasa justru kayak terkekang dan ngerasa kok hak gue untuk memutuskan hidup gue tuh malah diatur-atur sama orang lain. Itu malah yang timbul tuh emosi negatif ya kan. Sedangkan ketika kita emang sih caranya lebih panjang, tapi kita diajak diskusi, kita belajar, kita ngerasa oh gue ini dihargai loh sebagai manusia, bahwa gue punya hak untuk membuat keputusan gue sendiri. Betul. Dan akhirnya jadi terhubung, terkoneksi, ngerasa oh ini orang bukan pengen ngatur-ngatur hidup gue, tapi dia emang peduli sama gue. Tapi syarat apa yang dibutuhkan seorang orang tua bisa, kan gini loh, gue gak yakin tuh kayak bapaknya Bakti gitu mau nak sini nak duduk, kamu gimana sekolahnya, menjadi partner, menjadi teman. Karena orang tua kan harusnya direktif kan kayak yang kita bayangin, apalagi orang tua kita seumuran BHM. Apa prasyaratnya orang tua tuh bisa lebih persuasi, bisa lebih egaliter sehingga tujuan
tujuannya dia untuk mengontrol atau membuat anaknya tidak dalam jurang bahaya itu bisa terjadi. Menurut lo nih? Nah sebenarnya kalau kayak ngelihat tipe-tipe parenting gitu ya, yang tadi disebut itu kan otoritarian ya basically, kayak benar-benar disiplin doang isi dari parentingnya. Tapi by riset gitu, yang paling efektif sebenarnya adalah disiplin iya, tapi kehangatan itu juga iya. Jadi untuk seorang anak bisa efektif, bisa produktif di kehidupannya nanti, dia perlu loh merasa disayangi, merasa dipedulikan, itu tuh penting banget. Nah ini yang masih banyak missing dari banyak keluarga. Dipikir yang penting adalah dia tahu mana yang benar yang salah, dan dia disiplin, dia konsisten ngejalaninnya, kita jagain gitu. Kayak program apa ya, kayak program militer gitu kan. Padahal sebenarnya di dalam keluarga ya perlu banget yang namanya manusia punya kasih sayang itu. Jadi nggak boleh jadi penegak hukum aja tuh orang tua Iya. ya. Gitu. Tapi tergantung usia juga sih. Kalau dalam usia yang masih muda kan mesti tahu border juga. Dia belum bisa mengerti juga, dibilangin kenapa ini nggak boleh, kenapa ini boleh. Oh iya. Cuma dikasih ya mungkin kayak konsekuensi aja. Kalau kamu begini nanti konsekuensinya begini. Iya. Kalau ini. Tapi kalau dia tambah berusianya kan tambah reasoning jadinya. Kenapa ini boleh, ini nggak boleh itu bukan sesuatu yang pokoknya ini nggak boleh gitu, nggak bisa, harus ada penjelasan. Gue jadi ada pertanyaan baru jadinya. Apa tuh? Ini kan kalau kita parenting orang tua kan gak hanya bicara tentang ayah dong, ada ibu dong. Ya betul. Gue pernah dengar istilah-istilah gini loh, orang-orang hebat di masa lalu itu ibunya yang sangat memperhatikan dia betul. katanya. Ibunya di rumah sangat merawat, begitu segala macam kan. Gue jadi kepikiran gini jadinya, kan orang tua yang muda apalagi yang kayak gue di era sekarang ini, kan dua-duanya bekerja. Ya. Dua-duanya itu menghabiskan banyak waktu di dunia untuk pergulatan pekerjaan dan ekonomi gitu. Sehingga Dan kadang-kadang anak dibesarkan oleh mbak misalnya, mbak ya. mbak atau anak-anak ya di sekolah-sekolah maju gitu. Ada touching yang kurang gitu kepada anak. Ini kan menjadi sebuah gap ya. Antara yang kita obrolin tadi tuh, orang tua tuh harus memberikan itu. Ah itu gimana itu? Karena Jadi, waktu ya, problemnya ada di waktu. Ada kan? di waktu. Nah itu gimana tuh? Anaknya jadi gimana tuh jadinya itu? Nah sebenarnya Gue khawatir sama kalau anak yang Upcoming issue kehidupan lo ya, Bel. Iya. Nah sebenarnya balik lagi ke konsep yang sama sih. It's not about the quantity tapi about the quality. Kalau misalnya di waktu yang singkat, sebenarnya kalau nggak salah di WHO tuh dibilang deh, anak itu tuh sebenarnya cuma butuh sekitar 30 sampai 50 menit yang berkualitas. Kalau nggak salah cuma 30 deh. 30 Per hari ya? menit per hari yang berkualitas. Dan berkualitas itu kan bisa via telepon juga loh. Nggak harus langsung. Tapi maksudnya ideally pasti langsung. Cuman 30 menit aku rasa cukup sih waktu ya, 24 jam sehari gitu. Iya. Dan yang penting itu lagi-lagi kita harus lihat quality-nya. Karena banyak orang pun dari dulu yang ibunya 100% di rumah, tapi karena ibunya nggak menjiwai peran untuk ngelakuin parenting dengan baik, ya hadir secara fisik aja gitu kan. Tapi nggak mengayomi secara emosional. Tapi sekarang tuh kita juga di transisi ya. Paling nggak orang sekarang suami istri bekerja, tapi umumnya masih bisa punya mbak. Kalau di Indonesia dibandingin dengan yang di Amerika gitu misalnya. Mereka banyak yang Benar-benar suami istrinya nggak bisa ke daycare aja paling anaknya. paling ke daycare. Nah, jadi akhirnya banyak juga dipengaruhi oleh kualitas mbaknya itu. Iya. Oh, si pendidik utama adalah mbaknya. Mbaknya. Betul, Jadi betul. itu penting sekali untuk memberi arahan pada mbaknya itu gitu ya. Jadi kasih beasiswa dan tuh sekarang tuh untungnya kan banyak hal-hal bisa belajar dari YouTube gitu misalnya. Jadi mungkin mbaknya Makanya diarahkan nonton yang baik aja gitu kan ya. di psikotes dulu, Ya. di interview dulu. Betul. Karena ya paling banyak dihabiskan waktu kan sama mbaknya jadinya. Betul. Wih. Dan itu juga yang bikin biaya sekolah jadi mahal banget. Karena orang tua yang udah kerja susah kan dia mau anaknya ketika ada di sekolah ada di kualitas terbaik gitu ya. Pusing ya punya anak. Walaupun itu Kayaknya gua catatan belum saya siap. juga ya. Ada sebenarnya dia pernah nulis juga tesisnya itu. Kadang-kadang orang tua tuh terlalu harus sekolah terbaik. Tapi kadang-kadang tuh ada teori yang bilang apakah mendingan jadi ikan kecil dalam kolam besar atau ikan besar dalam kolam kecil. Buat kesehatan jiwa kadang-kadang lebih baik jadi ikan besar dalam kolam kecil gitu. Kamu jadi kalau kata ini filsafatnya orang Minang, kalau kata Doni Oskaria, orang Minang itu lebih memilih jadi kepala cacing dibanding ekor naga, ekor ular gitu. Jadi
Oh iya, jadi mending tadi kan Iya. jadi bos atau Iya. orang Karena yang kan jadi leader di situ. leader dari sebuah Ya. komunitas. Karena orang itu kita kecil. lihat ya di sekolah-sekolah unggulan kayak di MIT gitu. Kan susah banget masuk MIT di Amerika. Itu di tahun pertamanya tingkat bunuh diri mahasiswanya tinggi. Karena banyak yang tadinya merasa sebagai ikan besar di kolam kecil, mungkin di SMA-nya jagoan gitu. Tahu-tahu masuk ke MIT kok jadi paling bodoh. Iya. Nggak tahan mentalnya. Oke, untung gue dulu sekolahnya, Realitanya- iya. Untung gue kuliahnya di UNAS dulu kan, jadi kan bisa kelihatan lebih bright. Jangan kalau gue di UI kayak atau ITB gue jadi kacung banyak banget yang kayak. Iya, lebih jadi jago lah. jadi harus hati-hati. Orang tua juga maksudnya baik kali ya. Wah, Iya. saya cemplungin di tempat yang paling Dan itu kompetitif. sih ternyata yang dibutuhkan 30 menit berkualitas dengan orang tua loh. Susah Bukan ya. sekolah yang mahalnya gitu. Oke, kalau gitu asik ya. Kayaknya percakapan-percakapan antara. Gue masih banyak pertanyaan untuk Ya, kita ini kamu Oke. bisa titipkan karena mulai minggu depan kayaknya ya ada Mas Bambang dan Mahari akan bercakap-cakap tentang masalah-masalah kehidupan. Banyak banget ternyata ya. Hal-hal yang kecil gue rasa kayak kita bisa atasi Tapi kayak ternyata. kita nggak omongin karena nggak sadar. Bener. Tabu gak sih ngomongin Dan juga orang yang tua di penting pinggir juga tembok? bagaimana orang yang memilih untuk sendirian bisa happy itu juga penting loh. Betul. Ya, gue bisa ngisi sesi soal Mengadvokasi. Iya, kan. itu sesi. mungkin banyak Bang Didit-Didit lainnya yang Iya, Iya. yang perlu kan mendengar itu kan. Minimal kalau lu nggak happy, lu pura-pura happy untuk meyakinkan bahwa lu happy. Iya. Dan yang menarik tuh bagaimana walaupun jomblo tetap happy itu loh. Iya. Gimana tuh caranya? Iya, itu bisa nggak di tips terakhirnya kasih Bang. tip lah terakhir Kasih lah. tips terakhir, Bagaimana Bang. walaupun jomblo tetap happy. Temukan kesenanganmu Iya. dan jalani kesenanganmu. Iya. Siapa nih sih kesenanganmu? Iya. Kalau kata mana gue tahu kesenangan lo apa, lu tahu sendiri lah. Ya. Oke, thank you, Mari. Terima kasih Mahari, terima kasih Bye-bye. banyak. Sampai jumpa. Mantap.